Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisabe, NIM 21914041, kelas 5A, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui metode bermain peran di TK Negeri Mikongga, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada anak usia dini disebut dengan istilah Golden Age, yaitu masa keemasan, karena anak di usia tersebut daya tangkap anak sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, dan dia tidak dapatkan lagi pada usia remaja. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan. Kognitif pada anak usia dini sangat penting. Ketika berusia 6 bulan bisa mengucapkan kata mama, meminta sesuatu meski pengucapannya belum jelas, dan pada usia 1 tahun anak tersebut sudah mengetahui jika melakukan kesalahan maka ia akan meminta maaf, dan di umur 3-6 tahun anak tersebut sudah bisa mengatakan apa yang dilihatnya dan mengajukan pertanyaan kepada orang tuanya dan saudaranya. Pada aspek pengembangan kognitif, kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan pada anak adalah anak mampu dan memiliki kemampuan berpikir secara logis, berpikir kritis, dan dapat memberi alasan, mampu memecahkan masalah dan menentukan hubungan sebab akibat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Yami dan Saman tahun 2010 halaman 150. Kognitif pada anak, cara mereka berpikir berbeda-beda. Ada anak yang daya tangkapnya cepat dan ada anak yang daya tangkapnya lama. Ketika anak di usianya sudah mampu bertanya, yang dia ucapkan, dia belum bisa mengucapkan kata tersebut. Kemudian metode bermain peran adalah cara yang dilakukan oleh anak usia dini dalam mengimajinasikan suatu karakter yang mereka praktekkan. Bermain peran juga kegiatan mengeksplorasi hubungan antar manusia dengan cara memperagakan mendiskusikan sehingga orang dapat mengeksplor perasaan, sikap, nilai, berbagai pemecahan masalahnya. Menurut Yamin dalam Sutino 2005 yang 76 menyatakan bahwa metode bermain peran adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua peserta didik atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Peserta didik melakukan peran masing-masing sesuai tokoh yang dilakoni. Peserta didik dapat menentukan masalah yang mereka hadapi dalam pelaksanaannya. Menurut Bay 2014
halaman 421 bermain peran atau bermain tentang kehidupan bukanlah mudah remeh atau dan sepele seperti anggapan orang dewasa. Anak-anak yang sering berlatih dengan permainan drama seringkali mereka yang berhasil dalam hidup saat dewasa. Menurut Suparman dalam Aziza tahun 2013 halaman 24, bermain peran berarti memainkan suatu peran tertentu sehingga yang bermain tersebut mampu membuat, bertindak, dan berbicara seperti peran yang dimainkan. Metode bermain peran adalah suatu tingkah laku yang sesuai dengan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik dan guru. B. Rumusan masalah, yaitu apakah meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui metode bermain peran. C. Tujuan penelitian, untuk mengetahui kemampuan kognitif anak melalui metode bermain peran. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi dua, yaitu yang pertama secara teoritis terbagi lagi dua. A. Sebagai bahan perbandingan refleksi referensi bagi guru dan peneliti lain agar dapat meneliti dan menangkapnya di sekolah-sekolah lain yang berhubungan dengan metode bermain peran. B. Sebagai bahan temuan yang bermanfaat dan meningkatkan kemampuan kognitif anak. 2. Secara praktis terbagi lagi dua, bagi penulis wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui metode bermain peran agar dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi bahan referensi penulis agar dapat ditingkatkan di sekolah-sekolah. B. Bagi orang tua dapat menambah pengetahuan sumbangan tentang apakah cara meningkatkan kognitif anak melalui metode bermain peran. C. Bagi institut pendidikan agar dapat melakukan pengabdian masyarakat dengan memberikan penyuluhan pada anak usia dini terhadap kognitif anak melalui metode bermain peran. E. Definisi operasional dalam penelitian yang dibagi atas dua definisi, yakni definisi kognitif dan definisi metode bermain peran. Definisi yang membantu peneliti dan membatasi ruang lingkup dalam penelitian. Pertama, kognitif adalah semua aktivitas yang membuat suatu individu mampu mengembangkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan. Kognitif pada anak usia dini juga sangat penting. Ketika anak berusia 6 bulan bisa mengucapkan kata mama. Definisi operasional yang kedua yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran dilakukan oleh anak usia dini dalam meningkatkan mengimajinasikan suatu karakter yang mereka praktikkan. Bermain peran juga mampu mengeksplorasi hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikan sehingga orang dapat mengeksplor perasaan, sikap, nilai, dan berbagi pemecahan masalahnya. Yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka, yaitu hal
hakikat anak usia dini menurut Undang-Undang tahun 2000 tahun 20 tahun 3 pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan anak usia dini adalah tempat bagi anak usia emas untuk mengembangkan fondasi dasar, karena menurut para ahli psikologi, usia dini hanya datang sekali dan tidak dapat diulang lagi, yang sangat menentukan kualitas manusia selanjutnya. Sedangkan masa kanak-kanak adalah masa perkembangan berikutnya, usia 1-6 tahun. Perkembangan biologis berjalan pesat, tetapi secara sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, fungsionalisasi lingkungan keluarga pada fase ini penting sekali untuk mempersiapkan anak terjun ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Menurut Syah tahun 2013 halaman 49. Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh kepribadian anak. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Konsekuensinya, lembaga pendidikan anak usia dini perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, emosi, fisik dan motorik. Menurut Suyadi dan Ulfa tahun 2013 halaman 17, berdasarkan pendapat para ahli, saya menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah masa kanak-kanak yang berusia 0-6 tahun yang mencakup beberapa perkembangan, yaitu fisik, motorik, agama, dan seni. Dan anak usia dini juga dapat mendapat pendidikan pertamanya di lingkungan keluarganya sebelum mereka masuk. Sedangkan masa kanak-kanak adalah masa perkembangan berikutnya. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, fungsionalisasi lingkungan keluarga pada fase ini penting sekali untuk mempersiapkan anak terjun ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Menurut Syah tahun 2013 halaman 49. Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini sangat memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Konsekuensinya, lembaga pendidikan anak usia dini perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, emosi, fisik, dan motorik. Menurut Suyadi dan Ulfa tahun 2013 halaman 17, berdasarkan pendapat para ahli, saya menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah masa kanak-kanak yang berusia 0-6 tahun yang mencakup beberapa aspek perkembangan, yaitu aspek kognitif, bahasa, emosi, fisik, motorik, agama, dan seni. Dan anak usia dini juga mendapatkan pendidikan pertamanya di lingkungan keluarganya sebelum mereka masuk ke lingkungan persekolahan. B. Kemampuan kognitif.
satu pengertian kognitif adalah salah satu aspek perkembangan anak usia dini yang berkaitan dengan daya pikir anak. Ketika anak berusia 6 mengucapkan kata mama, dan pada usia 1 tahun anak bisa meminta sesuatu dan pengucapannya meskipun pengucapannya belum jelas. Dan pada usia 3 sampai 6 tahun anak sudah bisa mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan, dan anak bisa mengajukan pertanyaan kepada kedua orang tuanya ataupun saudaranya. Menurut Piaget tahun 19 yang menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa, karena kala pengetahuan akan tetapi juga berbeda dengan kualitatif. Dan pada penelitiannya ia juga bahwa tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Pada aspek pengembangan kognitif, kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan pada anak adalah anak mampu dan memiliki kemampuan berpikir secara logis, berpikir kritis, dapat memberi alasan, mampu memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Yamin dan Sanad tahun 2010 halaman 150, teori Piaget sering disebut genetik epistemologi karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, bahwa genetik mengaku pada pertumbuhan developmental bukan warisan biologis atau keturunan. B.R. Hergenhan dan Matthew H. Olson 2010 325. Berdasarkan kesimpulan dari para ahli, saya menyebutkan kognitif adalah cara berpikir yang memiliki kemampuan berpikir secara logis. Berdasarkan kesimpulan dari para ahli, saya menyimpulkan bahwa kognitif adalah cara berpikir anak yang memiliki kemampuan berpikir secara logis kritis dan memberi alasan terhadap pemecahan masalah. Dan kognitif juga sangat penting bagi anak usia dini, mengacu pada pertumbuhan developmental bukan dari warisan. 2. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap sensorimotor 0 sampai 2 tahun adalah tahap pada masa bayi ketika ia menggunakan penginderaan dan aktivitas motorik dalam pengenalan dan mengenal lingkungan. Pada masa ini alat indera bayi sudah berfungsi seperti tindakannya berawal dari respon refleks, kemudian berkembang dan representasi mental. Tahap proporsional adalah tahap di mana anak memahami pengertian operasional, yaitu proses interaksi aktivitas mental di mana prosesnya bisa kembali pada titik awal berpikir secara logis. Tahap operasional konkret dapat 7 sampai 11 tahun dapat digambarkan pada terjadi perubahan positif, walaupun pada anak-anak usia dini lebih pesat melampaui. Di tahap operasi formal 11 sampai 16 tahun, pada tahap ini anak tidak lagi terbatas apa yang dilihat dan didengar ataupun pada masalah yang dekat, tetap sudah dapat membayangkan masalah yang ada dalam pikirannya dan pengembangan hipotesis yang logis. Faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif anak itu kondisi organ penginderaan sebagai saluran yang dilalui kesentin indera dalam perjalanan otaknya, inteligensi dan tingkat kecerdasan, kesempatan oleh tipe pengalaman yang dapat dilihat secara langsung atau tidak langsung. Jenis kelamin dan jenis peran yang dilatih. Kepribadian anak memandang kehidupan. Metode bermain peran adalah metode yang dilakukan oleh anak usia dini untuk mengimajinasikan suatu karakter yang mereka praktekkan. Bermain peran juga mengeksplorasi hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan diskusi, sehingga orang dapat mengeksplor perasaan, sikap, nilai,
Bermain peran berarti memainkan suatu peran sehingga yang bermain tersebut mampu membuat atau bertindak dan berbicara sebagai peran yang dimainkannya. Berdasarkan pada pendapat para ahli, saya menyimpulkan bahwa metode bermain peran adalah bukan kegiatan yang mudah dan anak yang sering dilatih akan berhasil pada saat dewasa, dan kegiatan bermain juga mampu bertindak dan berbicara sesuai peran yang dimainkannya. Metode bermain peran juga penting bagi anak usia dini karena anak dapat mengimajinasi dengan cara yang mereka praktekkan. Kelebihan dan kekurangan bermain peran menurut Suparman dalam Halida tahun 2011. Kelebihan bermain peran merupakan bentuk kreativitas setiap anak yang dengan melalui imajinasi dan fantasi memungkinkan anak mengeksplorasi dirinya sendiri sehingga akan terbangun kreativitas untuk mempergunakan menggunakan pikiran dan logikanya. Dengan bermain peran anak dapat melakukan eksperimen dan menentukan bahwa merancang sesuatu yang baru akan menimbulkan kepuasan. Mereka yang dapat mengalihkan minat kreativitas di situasi di luar bermain. Kekurangan bermain peran adalah itu kecenderungan anak tidak bersungguh-sungguh serta memerlukan waktu yang cukup lama. Keterkaitan kemampuan kognitif melalui metode bermain peran. Metode bermain peran adalah kegiatan yang dilakukan dengan mempraktikkan peran dan mengimajinasikan apa yang akan dipraktikkan, sedangkan kognitif adalah daya pikir seorang anak yang disampaikan untuk memecahkan masalah. Keduanya saling berkaitan karena melalui metode bermain peran anak bisa memikirkan perannya dan dengan kognitif jika dilakukan dengan bermain peran bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan bermain peran adalah mampu mengembangkan bahasanya. Kedua, dapat mengembangkan ide cerita yang ingin disampaikan. Penelitian yang relevan adalah sini bahas sebagai bahan pengajuan antara pondus lain. Penelitian yang dilakukan Wika Anggraeni dan kawan-kawan tahun 2020 di Universitas Bengkulu dengan judul Penerapan Strategi Pemecahan Masalah dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif pada Anak Kelompok B. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui penerapan strategi pemecahan masalah pada anak kelompok B2 PAUD Pertiwi 1 Kota Bengkulu. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan melalui siklus dan sistematis dari 3 pertemuan dan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini kelompok B2 yang berjumlah 13 anak yang terdiri dari 5 anak perempuan dan 8 anak laki-laki. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, teknik analisis menggunakan rumus rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pemecahan masalah menggunakan media MES dapat meningkatkan kemampuan kognitif dengan aspek memecahkan masalah sendiri dengan kemampuan kognitif dan kemampuan menganalisis masalah, ketetapan waktu dalam memecahkan masalah, serta kemampuan menghubungkan. Hal ini dibuktikan keterampilan kognitif anak dengan ketuntasan belajar 75% yang diperoleh hasil 3,89. Di panel 2 penelitian yang dilakukan Sri Handayani dan kawan-kawan
tahun 2017 dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif dalam Memperkenalkan Konsep Pengukuran Anak Usia Dini melalui Metode Bermain Peran. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mengenal konsep pengukuran anak di usia dini di TK Tunas Putra. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang mengadopsi model KUT Levin dengan subjek penelitian anak-anak kelompok TKB dan TKB di TK Tunas Putra berjumlah 14 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Model pembelajaran ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenal konsep pengukuran pada anak kelompok TKB di TK Tunas Putra adalah metode bermain peran dengan jenis drama terpimpin, artinya skenario cerita sudah dibuat disiapkan sebelumnya dan anak tinggal memainkan sesuai peran yang dicerita yang ada di dalamnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 3 siklus, yaitu dengan tindakan dalam siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada setiap siklusnya presentasi awal pada saat observasi awal sebelum diterapkannya metode bermain peran. Siklus dalam kategori berkembang sangat baik sebesar 0%, meningkat pada akhir siklus ketiga menjadi 21,43%. Pada kategori berkembang sesuai harapan ketika hasil observasi awal 0% meningkat di akhir siklus ketiga menjadi 78,75%. Kategori mulai terlihat mulai berkembang. Dari observasi awal 42,86% menurun pada akhir siklus ketiga menjadi 0%. Kategori belum terlihat ketika observasi awal sebesar 57,14% menurun pada akhir siklus ketiga menjadi 0%. Berdasarkan hasil peningkatan pada setiap siklus membuktikan bahwa metode bermain peran memberikan pengaruh pada peningkatan kemampuan mengenal konsep pengukuran pada anak-anak kelompok TKB di TK Tunas Putra. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan penelitian dilakukan menurut Mujiman dalam Wikipedia tahun 2011. Dia menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam kerangka memberikan jawaban. Penelitian ini menganalisis tentang meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui metode bermain peran di TK Negeri Mekonga di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Yaitu kemampuan kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kognitif, inteligensi kecerdasan anak, kesempatan belajar pada anak, kepribadian anak yang memandang kehidupan, metode bermain peran. Kelebihan metode bermain peran merupakan bentuk kreativitas anak. Kekurangan metode bermain peran itu kecenderungan anak tidak bersungguh-sungguh dalam serta memerlukan waktu yang cukup lama. Hipotesis penelitian yaitu adalah hubungan dengan teori yang hubungannya relevan dengan masalah penelitian di lapangan, yaitu faktor mempengaruhi kognitif anak, kelebihan dan kekurangan metode bermain peran, keterkaitan metode bermain peran dalam bab 3 metodologi penelitian, yaitu pertama tempat dan waktu penelitian. Tempat di penelitian ini dilakukan di TK
TK Negeri Mekongga, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka pada bulan Desember tahun 2021. Jenis penelitian adalah jenis penelitian tingkatan kelas menurut Tani Reja adalah pemecahan permasalahan yang dilakukan oleh guru untuk memproses pembelajaran berjalan profesional. Subjek penelitian ini yang dilakukan adalah ada 25 anak, yaitu 15 anak laki-laki dan 10 anak perempuan di TK Negeri Mekongga, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Faktor yang diteliti itu faktor anak dalam melakukan metode bermain peran, dan kedua faktor guru dalam mengamati dan proses belajar. Faktor guru itu mengamati dan memberikan implementasi terhadap anak melalui metode bermain peran. Prosedur penelitian itu perencanaan, refleksi, siklus 1, pelaksanaan, kedua pengamatan, perencanaan, siklus kedua, refleksi, siklus kedua, perencanaan dan pelaksanaan dan pengamatan. Pelaksanaan itu yaitu perencanaan, yaitu membuat perencanaan RPPH, menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran harian itu RPPH, dan membuat lembar observasi. Tindakan itu tahap dari implementasi RPPH. Pengamatan itu tahap ini adalah pengamatan terhadap pengumpulan data. Tahap ini pengumpulan setiap aktivitas yang dilakukan oleh guru, mencatat setiap aktivitas siswa yang dilakukan oleh guru pada pelaksanaan tindakan langsung. Refleksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat. Refleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan hal-hal tertentu dan melakukannya ke perencanaan yang teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan dokumentasi. Observasi adalah kegiatan yang paling penting terhadap penelitian itu, karena observasi adalah melakukan pengamatan terhadap sekolah yang ingin kita teliti. Observasi ini digunakan untuk mengamati guru dan siswa. Dokumentasi adalah hal yang dilakukan untuk menyimpan data, baik bentuk foto, video, arsip atau buku. Yang bisa dibukti serta penjelasan yang lengkap. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu ada berapa, yaitu yang terkait dengan BSD, BSH, MB, dan BB.
Sini BSH-nya 5, BSD-nya 5, yaitu dengan konvensi 4,00 sampai 5,00, 4,00 sampai 4,50. BSD-nya 3,59 sampai 4,00, 3,00 sampai 3,59. Untuk MB-nya yaitu mulai berkembang, itu nilainya 3 dengan konvensi 2,00 sampai 2,59, sedangkan belum berkembangnya itu 1,00 sampai 1,59. Indikator kinerja anak yang berhasil mencapai berkembang sangat baik yaitu dengan poin 4,00, dan anak yang belum berkembang itu nilainya 1,00. Ini lampirannya. Definisi operasional yang kedua yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran dilakukan oleh anak usia dini dalam meningkatkan mengimajinasikan suatu karakter yang mereka praktekkan. Bermain peran juga mampu mengeksplorasi hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikan sehingga orang dapat mengeksplor perasaan, sikap, nilai, dan berbagai pemecahan masalahnya. Yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka, yaitu hakikat anak usia dini menurut Undang-Undang tahun 2000 tahun 20 tahun 3. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan anak usia dini adalah tempat bagi anak usia emas untuk mengembangkan fondasi dasar, karena menurut para ahli psikologi, usia dini hanya datang sekali dan tidak dapat diulang lagi, yang sangat menentukan kualitas manusia selanjutnya. Sedangkan masa kanak-kanak adalah masa perkembangan berikutnya, usia 1-6 tahun. Perkembangan biologis berjalan pesat, tetapi secara sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, fungsionalisasi lingkungan keluarga pada fase ini penting sekali untuk mempersiapkan anak terjun ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Menurut Syah tahun 2013 halaman 49. Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh kepribadian anak. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Konsekuensinya, lembaga pendidikan anak usia dini perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, emosi, fisik dan motorik. Menurut Suryadi dan Ulfa tahun 2013 halaman 17, berdasarkan pendapat para ahli, saya menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah masa kanak-kanak
asal anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun yang mencakup beberapa ambangan, yaitu fisik, motorik agama, dan seni. Dan anak usia dini juga dapat mendapat pendidikan pertamanya di lingkungan keluarganya sebelum mereka masuk. Itulah tadi yang dari penjelasan saya tentang proposal yang saya telah buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.